orang yang lewat dan hadir dalam hidupnya kita, ya apakah bisa kita atur semau kita atau kita kontrol dan kita kendalikan gitu semau kita? Nggak bisa teman-teman, ya nggak bisa. Tapi untuk memutuskan ya dengan siapa kita berjalan, bagaimana, dengan siapa aja, siapa dia, kita punya pilihan di sana. So ya, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca mengenai ya siapa sih sosok yang bakalan mendampingi kamu sepanjang tahun ini ya teman-teman ya. Ternyata siapa gitu, walaupun ya kan mendampingi itu bisa jadi ikut berproses di dalamnya ya teman-teman ya, baik secara prosesnya enak atau nggak enak ya kan. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya, sama seperti biasanya banget ya. Bedanya kalian pick a card ya, di kali ini pilih story, pilih kartu teman-teman ya. Dan ini general umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya. Dan timeless ya. Anytime kalian mau dengerin ini boleh dengan senang hati, apalagi ya mau di tahun-tahun berapapun juga boleh ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya sepanjang tahun ini, tapi di tahun berapapun kalian klik video ini ya, nggak ada yang kebetulan kan ya. Right? Oke, kita bakalan baca sekarang ini buat teman-teman Cancer ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Right, dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya buat teman-teman Cancer ataupun teman-teman lainnya yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Langsung yuk menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya teman-teman ya, dan ada di description. Jadi kalau misalkan ini kecepatan ya, aku ngomongnya kecepatan, kalian bisa klik di description, di sana ada alamat emailnya. Term and condition berlaku. Oke, buat teman-teman Cancer nih, ayo kita buka terlebih dahulu, bukan buka ya, kita siapkan terlebih dahulu teman-teman ya untuk 3 kartu. Kalian boleh fokus ya, kalian mau pilih cerita yang mana, kartu yang mana ya teman-teman ya. Kartu 1, 2, dan 3. Silahkan buat teman-teman fokus, pikirkan 1, 2, dan 3 ya. Tidak perlu di pikirin sampai overthinking ya teman-teman ya, yang terlintas juga tidak apa-apa ya. Coba terkoneksi teman-teman. Nah, oke, siapa sih yang bakalan nemenin kamu gitu kan sepanjang hidup sepanjang tahun ya. Oke, seperti ini, right? Cerita 1, 2, dan 3 ya. Silahkan dipilih terlebih dahulu, fokus teman-teman ya. Oke, 1, 2, dan 3. Sudah siap ya? Kita bakalan baca terlebih dahulu buat kamu yang memilih ya. Buat teman-teman yang memilih cerita nomor 1 ya, cerita pertama nih. Ada growth, hope, and then ada creation, dan juga ada freedom di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya. Growth ini ciri-cirinya seperti apa sih buat kalian yang memilih cerita pertama ini? Ini orangnya pintar loh ya. Orang yang cukup smart, pinter, orang yang cukup mau belajar gitu kan untuk hal-hal baru ya dalam hidup. Jadi nggak mau yang namanya stuck di situ aja. Mungkin secara pendidikan nggak tinggi gitu kan ya, tetapi orang yang mau belajar ini bakalan bisa yang namanya nyalip yang pendidikannya tinggi tapi nggak mau belajar teman-teman ya. Jadi pendidikan itu jangkauannya bukan ya patokan kamu S1, S2, S3, S apa gitu kan ya, nggak ada gitu. Well, even kalau misalkan kamu pun nggak sekolah gitu ya, tidak mengenyam bangku pendidikan yang secara formal dan sebagainya, tapi kamu mau belajar ya, belajar lalu mau ibaratnya belajar dan kursus dan les dan apapun lah gitu kan ya, mengejar hal-hal tersebut, kamu akan bisa berkembang sangat luar biasa banget. Nah, ini tipikal orang yang seperti itu, mau belajar hal-hal baru dalam hidupnya dia, mau berkembang, nggak mau stuck di sana-sana aja. Orang yang cukup bijaksana ya, dan orang yang punya pengalaman luar biasa dalam hidupnya dia, naik turun hidupnya dia juga wow ya. Orang dengan pinter bergaul, pandai bergaul ya, nggak yang namanya tipe minder atau apa gitu ya, enggak sih teman-teman ya. Extrovert, orang cukup extrovert. Lebih muda atau lebih tua ya, yang jelas dia nggak sepantaran sih sama kamu gitu. Nah, ini orang tuh ngelihatnya dia itu orang yang asik loh teman-teman ya, orang yang punya visi yang bagus dalam hidup. Terus habis gitu juga banyak orang bergantung sama dia gitu ya. Kalau misalkan kartu ini keluar ya, bisa jadi ini adalah harapan keluarganya dia gitu kan, tulang punggung keluarga, bisa
bisa jadi seperti itu, atau harapan di satu komunitas ya, ada orang ini, orang yang cukup disegani lah ya, seperti ini. Lalu kita lihat ini orang yang cukup punya visi yang bagus ya dalam hidup dan cukup bebas sih teman-teman ya, seperti ini. Berani ya, tadi juga kita udah bahas, extrovert ya, pintar bergaul ya, walaupun mungkin dia punya prinsip ya untuk hidupnya dia sendiri. Nah, in other side gitu kan, orang ini juga sering down gitu, sering yang namanya ngerasa sendiri gitu loh teman-teman ya, sering kali merasa seperti itu di tengah-tengah orang melihat kesempurnaannya dia ya, seperti. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya, orang ini bawa pengaruh yang baik gak sih sama kamu gitu kan ya, bawa pengaruh yang seperti apa sih sama kamu, positif kah atau kurang baik kah ya, kayak gini. Kita lihat sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini, dia bawa hal-hal yang positif loh teman-teman ya. Hidup kamu tuh jauh lebih semangat, jauh lebih berwarna ya, hal-hal kayak gitu. Nah, kurang lebih di tengah ya teman-teman ya, tengah sampai ya kalau kita lihat tuh 5, 6, 7, 8, 9 lah ya, 5, 6, 7, 8, 9 ya, kurang lebih kedatangannya sekitar itu, tengah lah ya, di tengah-tengah ya, seperti itu, tengah-tengah tahun. Nah, kita lihat nih kehadirannya dia ya dalam hidupnya kamu ini bawa pemahaman atau pembelajaran apa sih teman-teman ya, supaya apa, belajar untuk jadi diri sendiri sih teman-teman ya. Dia kan bawa yang namanya semangat hidup gitu kan ya, semangat hidup. Nah, ini supaya apa, supaya kamu bisa yang namanya belajar untuk menetapkan kamu tuh punya keinginan apa sih gitu. Jangan membiarkan hidup kamu tuh diatur dan dikontrol orang lain gitu kan ya, seperti itu. Punyalah aturan untuk diri kamu sendiri, tapi tetap bertanggung jawab untuk segala pilihan yang sudah kamu pilih dalam hidup. Belajar mendengar ya, mau mendengar walaupun sudah tahu, walaupun sudah ngerti, walaupun sudah belajar banyak gitu, tapi apa salahnya sih kita mendengar gitu, karena dengan mendengar kadangkala hal-hal yang sedikit kita lupakan, kita kayak di refresh lagi gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Dan ya diingetin juga, kamu belajar banyak dari dia untuk yang namanya kebebasan secara finansial ya, mengejar hal-hal tersebut gitu. Jadi nggak konsumtif, tapi lebih fokus sementara waktu untuk bisa saving terlebih dahulu. Kamu belajar banyak sih dari orang ini ya teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, ini untuk kamu yang memilih cerita yang pertama ya teman-teman ya, buat kamu yang memilih cerita yang pertama. Nah, sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang memilih cerita nomor 2 ya. Kita bakalan lihat ada attachment, reality, dan juga ada wisdom di sini. Oke, ciri-cirinya seperti apa sih orang ini? Kalau misalkan dilihat nih, orangnya cukup nekat ya teman-teman ya. Kalau kita bilang nekat itu senekat apa? Ini nekat banget gitu. Jadi kalau misalkan dia menginginkan sesuatu hal, dia bakalan yang namanya raih hal tersebut sampai dia itu dapat. Akan menempuh segala macam cara untuk mendapatkan tujuannya dia. Ya, kebayang gak sih dia nekatnya kayak apa ya? Nekat. Ini orang nekat banget. Tegas iya gitu. Jadi kalau udah punya mau banget ya. Pekerja keras ya banget gitu kan. Terus kalau misalkan dibilang dia mampu melakukan segala macam cara, termasuk apa sih, ngerayu, ngegoda gitu kan ya, ini orangnya pinter banget ya, kayak gitu sih teman-teman ya. Dan sering kali dia kayak jatuh di jebakan-jebakan kesenangan sesaat gitu ya, kerja gitu ya. Wah, tapi gimana caranya supaya bisa dapet ya, kalau memang harus melipir ke jalan-jalan yang nggak bener gitu kan ya, ini orang nggak takut gitu loh ya, seperti ini. Sebenarnya kalau misalkan dilihat, dia tipikal orang yang gimana sih, dia tuh orang yang tipikal kaku banget ya teman-teman ya, kaku. Jadi kalau misalkan udah ada peraturan kayak gini ya jangan dilanggar, tapi sering kali ya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak melanggar gitu loh. Jadi kayak punya aturan buat dirinya dia sendiri gitu loh teman-teman dia. Jadi tapi nggak merasa melanggar gitu, padahal itu mungkin aja melanggar gitu. Ini orang yang tidak memilih untuk punya empati untuk orang lain ya teman-teman dia, karena dia itu selalu maksain kehendak gitu loh sama dirinya dia sendiri dan sama orang lain ya, dan tidak menerima bahwa tiap-tiap manusia tuh punya keterbatasan. Jadi kalau menurut dia itu bisa, orang lain juga pasti bisa, hanya nggak mau berusaha aja gitu loh ya, menurut dia sih kayak begitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat ya kedatangannya dia gitu kan ya dalam kehidupannya kamu, ini bawa hal-hal baik apa enggak sih? Bawa hal-hal baik loh teman-teman ya, setidaknya gini,
dengan kenal sama dia, kamu tuh bisa banget ya namanya melihat dan bisa memanfaatkan situasi dan kondisi ya, seperti itu teman-teman ya. Dan menyadari bahwa tiap-tiap manusia itu punya yang namanya pilihan sendiri-sendiri dalam hidup gitu. Jadi nggak perlu yang namanya kamu harus satukan ya, seperti ini. Bawa sih hal-hal yang baik dalam hidupnya kamu. Pembelajaran seperti apa sih yang kamu itu pelajari gitu kan ya. Pembelajaran apa yang kamu dapatkan, bahwa dalam hidup ini perlu yang namanya apa sih, calm down teman-teman ya, calm down, belajar lebih lentur, lebih lembut lagi, seperti itu. Kenapa? Karena kalaupun hidupnya dia juga nggak gampang teman-teman, tapi dia bisa mengatasi dengan sesmooth itu gitu loh. Kamu bisa belajar dari sana bahwa ada pihak-pihak yang nggak gampang hidupnya kita, tapi kalau as long as kamu bisa sabar, gak yang namanya terbawa emosi sesaat, dan bisa meminimalis gitu kan hal-hal yang menyebabkan tekanan-tekanan yang akan jauh lebih besar nantinya masalahnya ya, ini ya kamu pasti akan dapat hal-hal yang baik gitu. Halangan-halangan yang selama ini pasti bisa diatasi gitu. Kamu belajar banyak dari dia, seperti itu sih teman-teman ya. Oke, ini buat kamu yang memilih cerita nomor 2 ya, cerita nomor 2. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang memilih cerita nomor 3. Kita lihat ya. Cerita nomor 3, kita lihat ada power, success, ada expression, dan juga ada love di sini. Oke, kita lihat ciri-cirinya orang ini seperti apa sih. Ini tipikal orang yang kaku banget teman-teman ya, kaku, keras. Terus abis gitu juga sebenarnya dia kalau misalkan dilihat ini sosok pemimpin yang baik ya. Artinya pemimpin yang bisa inilah memimpin orang lah ya. Tapi itu dia tuh nggak mau kalah sama orang gitu, selalu ingin menang. Tapi bagusnya dia nggak suka bertele-tele gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan dia bilang A, ya dia akan kerjakan A langsung teman-teman, nyata dalam tindakan. Ini orang yang seperti itu. Akalnya cukup banyak teman-teman ya, akalnya cukup banyak, cerdik, licik iya gitu kan. Terus agresif ya, logis ini orang yang cukup logis teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga kerja. Jadi ini orang yang bisa banget ngarahin orang lain teman-teman ya, tapi ya itu dia, ini agak saklek orangnya ya. Logis iya, ngarahin orang lain iya, pinter mengarahkan orang lain menjadi seseorang yang figur yang oke, walaupun mungkin caranya itu mungkin agak-agak menyakitkan gitu ya buat orang lain ya teman-teman ya gitu. Tapi orang itu banyak yang sukses gitu loh dipegang sama dia. Nah, seperti ini. Nah, kehadirannya dia dalam kehidupannya kamu ya teman-teman ya, ini bawa hal yang baik atau kurang baik sih teman-teman ya. Entah kenapa ini bawa hal yang kurang baik ya, karena kamu tuh somehow jadi tertekan gitu loh kalau misalkan sama dia, nggak bisa jadi diri kamu sendiri. Dan kalau ketemu itu justru kayak merasa terdominasi, terkekang, nggak bisa apa-apa. Terus habis gitu juga kayak terbeban berat banget gitu loh ya. Ya kalau tentang dia ya, seperti itu. Nah, kita lihat nih hadirnya dia dalam kehidupannya kamu ini kamu tuh diajarin belajar apa sih, walaupun ini mungkin gak bawa kebaikan ya buat kamu ya, yang ada cuman bawa beban gitu ya buat kamu. Nah, ini buat belajar apa sih teman-teman ya, belajar sayang sama diri ya, karena mungkin selama ini kamu kurang sayang sama diri ya, walaupun mungkin dia ngomongnya tegas, ngomongnya nyakitin dan sebagainya, tapi kamu juga mesti mengakui bahwa ada bagian dari diri kamu ya, kalau misalkan merasa seperti apa dan kayak gimana ya, ada beban di sana, itu pasti ada hal-hal yang kurang beres ya teman-teman ya. Jadi ya belajar untuk nggak gampang terlalu kebawa perasaan kayak gitu loh teman-teman ya. Jaga moodnya kamu tetap baik, jaga pergaulan juga tetap positif. Sekarang gini, kalau misalkan kamu bawa ya mood kamu nggak karuan ya, udah tahu nih orangnya seperti ini, dan kamu bawa mood kamu tuh nggak karuan ya, selalu akan ada kejadian-kejadian yang nggak karuan yang akan terjadi karena kamu bawa nggak karuannya kamu. Tapi kalau kamu udah tahu nggak enak nih gitu, dan kamu bawa tetap mood kamu tetap bagus ya, ini pasti juga akan ke arah yang baik juga gitu ya, seperti itu. Ini kamu bakalan ketemu itu sekitar tengah ya teman-teman ya, tengah-tengah banget lah, bulan 6-7 ya, seperti itu, 7-8 awal ya, seperti itu teman-teman ya. Oke,
yang jelas semua pasti membawa kebaikan lah ya, seperti itu. Oke, ini cerita yang ketiga ya teman-teman ya, cerita yang ketiga buat kamu yang memilih cerita yang ketiga. Nah, orang ya kan mau lalu lalang dalam hidup kita, mau melipir misi, numpang lewat gitu kan ya. Bukan berarti mereka lewat doang dan gak ada maknanya. Mereka semua itu lewat dan hadir dalam hidup kita atau bahkan menetap gitu kan, pasti akan mengajarkan, memberikan kita pembelajaran. Nah, pastikan kalian semua, kita semua gitu kan ya, kita nggak ketinggalan sama pembelajarannya. Sayang banget, mahal tahu ya, nungguinnya lama kadang-kadang. Ya, oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading genre, reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula teman-teman ya, zodiak yang berbeda ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.